Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah kalau masih sehat dan masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, sebelum materi saya lanjutkan, silahkan berdoa dulu dan semoga nanti materi yang kamu dapat pada hari ini bisa bermanfaat ya. Dan nanti kalau ada sesuatu yang penting, saya nggak menginstruksikan lagi, silahkan dicatat. Jadi dipersiapkan dulu buku catatan sama ballpointnya ya, atau ATK-nya, alat tulis menulis. Anak-anak, dalam modul desain media interaktif yang saya bagikan kemarin, perlu saya tekankan di sini pada jenis dan bentuk multimedia interaktif ya. Di sini akan saya terangkan sedikit, kita flashback dulu ya. Mungkin kamu sudah baca semuanya dari jenis-jenis bentuk multimedia, tapi pada intinya bentuk multimedia ini ada dua ini, multimedia hiperaktif sama interaktif. Sekali lagi, pada intinya 3 sampai berapa ini ya? 3 sampai 9 ini adalah merupakan bagian dari multimedia hiperaktif sama interaktif. Jadi perlu saya jelaskan di sini. Multimedia hiperaktif ini adalah struktur dengan elemen-elemen terkait yang dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan link dengan elemen multimedia yang ada. Artinya apa ya? Di sini pengguna bisa dengan leluasa mengakses semua informasi yang disediakan oleh perusahaan ya, atau yang memiliki tautan-tautan link ya. Namun pengguna tidak bisa istilahnya apa ya, secara leluasa berbicara dengan perusahaan atau pihak yang terkait di sini. Contohnya di sini ada website, ada mobile banking, game online dan lain sebagainya. Ya, jadi pengguna tidak bisa atau mengakses mobile banking seenaknya ya, kecuali dia memiliki password atau ID dan lain sebagainya. Begitupun juga website. Kita hanya bisa membacanya, tapi untuk mengakses ke dalamnya bagaimana? Kita membutuhkan password atau kunci-kunci tertentu yang memungkinkan pengguna itu bisa memasuki atau menjelajah pada web tersebut ya. Terus di sini di hiperaktif ini ya, pengguna bisa menggali informasi secara jauh. Soalnya biasanya tampilan-tampilan media interaktif di situ dihubungkan dengan link-link tertentu yang akan menghubungkan ke link yang lain, dan lain sebagainya. Ya, itu. Beda dengan multimedia interaktif. Bedanya apa? Kalau di sini kita tidak bisa berkomunikasi, tapi di multimedia interaktif ini kita bisa berkomunikasi. Ya, ada contohnya, ada game jadi interaktif ya, aplikasi virtual reality dan lain sebagainya ya. Kalau di aplikasi HP-mu ada WhatsApp ya, kemudian ada Facebook dan lain sebagainya. Di situ kita bisa langsung berinteraksi ya. Ketika kita ada telepon, kita bisa mengangkatnya. Ketika ada chat yang masuk, kita bisa membalasnya dan lain sebagainya. Atau kita bisa langsung berkomentar dan komentarnya langsung dibalas. Ini bisa. Ini modelnya multimedia interaktif, beda dengan hiperaktif ya. Jadi ini kita bisa leluasa dengan menggali semua informasi yang ada di internet atau di perusahaan tertentu ya. Yang ini kita tidak bisa, cuma enaknya kita bisa berkomunikasi langsung. Terus yang ketiga ini ya, dan yang tak kalah penting, ada multimedia linier. Nah, linier ini beda dengan yang atas sama yang
bawah yang nomor 2 ini ya. Di sini pengguna hanya bisa menonton, tidak bisa komentar, tidak bisa apa istilahnya merubah atau apapun ya. Jadi kita hanya bisa menonton saja satu arah ya. Memang sederhana. Seperti halnya sekarang ini yang kamu lihat. Kamu hanya bisa melihat, tidak bisa berkomentar ya. Beda lagi nanti kalau ini dimasukkan dalam YouTube dan lain sebagainya, itu baru bisa masuk dalam multimedia interaktif ya, atau nanti dihubungkan dengan classroom yang sekarang ini kita lakukan, kita bisa berkomunikasi. Jadi yang videonya kamu tidak bisa merubahnya, cuma untuk interaksinya kita menggunakan media interaktif ya. Bisa ya dibedakan ya antara hiperaktif, interaktif, dan linear. Intinya ada dua ini ya. Cuma yang linear ini itu bagian dari hiperaktif. Dan 1, 2 ini ya saling berhubungan jika sehingga memungkinkan perkembangan desain multimedia semacam ini. Seperti contoh-contohnya yang ada di jenis-jenis multimedia berikutnya ya. Kamu bisa baca sendiri di sini. Ada hypermedia, multikit. Kalau multikit ini adalah alatnya ya. Ada media interaktif dijelaskan lagi di sini, ada virtual reality ya dan sebagainya. Untuk manfaatnya kemarin sudah banyak yang menjawab benar ya. Cuma untuk contoh-contohnya masih kurang, jadi perlu pengembangan lagi. Kamu raba-raba kembali mana yang multimedia hiperaktif, mana yang interaktif, mana yang linear ya. Dari pengertian di atas kamu boleh cari informasi tidak hanya di modul ini ya, di internet banyak sekali ya tentang penjelasan-penjelasan tentang desain multimedia. Terus kemarin pertanyaan saya yang ketiga, ada prosedur pembuatan multimedia. Di sini saya jelaskan juga ya. Yang pertama di sini ada konsep ya. Konsep atau ide itu harus jelas. Jadi konsepan-konsepan ini kita buat dulu, kita rancang dulu ya. Kalau sudah dapat, kita desain ya, bentuknya bagaimana, untuk siapa, dan lain sebagainya. Kalau sudah menentukan desainnya, kita harus melakukan material collecting. Kita cari bahannya. Paling enak kita contohkan saja ya. Contoh. Kamu pengen membuat keripik singkong. Itu konsepnya, ide. Wah, saya harus buat keripik singkong. Oke. Kemudian yang langkah kedua, kita harus mendesainnya. Keripik singkong ini diapakan ya? Dimasak, digoreng, diiris tipis-tipis, atau mungkin dibuat singkong gaji dan lain sebagainya ya. Kita tentukan, kita buat keripik saja, desainnya keripik ya. Terus materialnya, langkah berikutnya kita cari ya, kita belanja singkong, kemudian kita persiapkan alatnya ya, kemudian kita persiapkan bahan-bahannya untuk membuat keripik tersebut ya. Kemudian yang keempat ada assembly, ada prosesnya. Di sini proses pemasakan, pengirisan dan lain sebagainya di sini ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah testing. Ya dicicipi lah setelah jadi ya. Enak apa enggak, pahit apa enggak ya, dan lain sebagainya. Kalau sudah oke, didistribusikan. Nah, dari distribusi ini kita akan mendapat masukan-masukan dari pelanggan atau pengguna sehingga memungkinkan kita untuk mengonsep lagi. Sehingga produk yang kita buat nanti itu ada pengembangan. Jadi semacam itu ya. Oke. Itu contoh yang paling mudah. Mau contoh yang paling sulit? Oke. Ya.
Untuk siswa sementara kita buat presentasinya saja. Ya. Semisal kamu dapat tugas presentasi, temanya apa? Ya, temanya tentang perakitan komputer. Konsepnya jelas kan, perakitan komputer. Jadi kamu harus butuh desainnya, desainnya. Kamu dalam membuat presentasi nanti, desainnya seperti apa? Apakah gambar-gambar saja? Apakah hanya teks ya? Apakah mungkin video atau mungkin animasi? Kamu tentukan di sini. Kalau sudah oke, kita cari materialnya atau bahan-bahannya. Ya gambar, ya video kalau ada, audio kita masukkan di sini, kita cari semuanya ya. Kemudian baru prosesnya. Dari semua bahan yang ada, ya, prosesnya di sini semuanya masukkan dalam presentasi kamu. Tentu saja seperti yang kamu konsep tadi loh ya, desainnya juga sama. Jadi kamu ingin menjelaskan nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, itu sudah terkonsep. Ya, tuh. Desainnya ya kalau bisa semenarik mungkin lah, ya. Tuh desain presentasinya. Nah, kalau sudah di testing, dijalankan aplikasinya. Sudah sesuai dengan harapan kamu apa tidak? Tampilannya menarik apa tidak? Sesuai dengan desain kamu apa tidak? Ya. Selanjutnya adalah distribusi. Kamu mempresentasikan dengan uh, media pembelajaran kamu atau media atau alat multimedia kamu, yaitu berupa PowerPoint. Ya, kamu presentasikan hasilnya bagaimana, sesuai apa enggak dengan harapan pendengar atau penikmat atau mungkin di sini penguji nanti. Ya. Nah, kalau sudah kamu presentasikan, ya hasilnya bagaimana? Ya terserah pendengarnya nanti, terserah pengujinya nanti. Paham nggak tentang penjelasan kamu dengan menggunakan media PowerPoint tadi? Nah, semua komentar baik itu buruk ya atau mungkin yang baik atau mungkin kritik atau mungkin salah, semuanya terima saja. Yang jelas apa? Itu untuk pengembangan kamu dalam mengonsep nanti. Oh, ternyata presentasiku kurang jelas karena desain saya kurang menarik, mungkin kayak gitu. Atau mungkin presentasi saya tidak sesuai dengan desain presentasi saya. Jadi di sini harus mengonsep lagi, mengembangkan lagi. Ya, saya harap paham ya. Oke. Next. Oke. Oke, kita langsung ke produknya. Kalau produk sudah jadi bagaimana? Ya finishing lah. Yang namanya multimedia ya berhubungan dengan komputer ya atau jaringan internet ya. Di sini untuk media penyimpannya saya akan bahas dalam CD ya. Contohnya kalau kamu ingin membuat aplikasi ya silahkan kamu simpan dalam CD kemudian dijual semacam itu ya. Contoh seperti menginstal komputer, kita nggak bisa menginstal komputer tanpa bahan CD drivernya atau drivernya. Ya, drivernya sendiri ada yang berupa CD, ada yang berupa file. Tapi kita akan membahas CD di sini. Ya, kenapa kok CD? Untuk CD ini enaknya apa? Ketika semua file sudah tercopy di CD, itu semua file tidak akan rusak.
ya, tidak akan kemasukan virus. Pun ketika di copy paste itu dalam keadaan normal, kecuali sebelum mengcopy CD filenya terkena virus, otomatis file yang tercopy tadi juga membawa virus. Ya, enaknya di situ. Asalkan tidak kamu banting, tidak kamu gores, ya CD ini penyimpanan yang luar biasa permanen. Ya, tuh. Oke, CD atau singkat dari compact disc ya, merupakan cakram padat yang bisa digunakan untuk memutar media. Bentuknya sudah tahu ya. Kalian boleh browsing atau mungkin ke toko-toko peralatan multimedia. CD ya bentuknya kepingan ya, seperti koin tapi agak besar. Oke, dalam CD itu kita bisa menyimpan data apapun datanya ya, bisa file, audio, video, atau teks dan lain sebagainya, asal data tersebut cukup dimasukkan ke dalam CD. Artinya apa? CD itu punya kapasitas tertentu seperti flash disk, cuma bedanya flash disk kan bisa dihapus dan lain sebagainya. Kalau CD tidak bisa dihapus ya. Enaknya CD kayak gitu, permanen. Apakah kita bisa mengedit? Tidak bisa ya. Tuh. Jadi CD memiliki batas ruangan. Kebanyakan CD antara 700 MB ini ya. Jadi maksimal CD-nya 700 MB. Tapi kalau DVD itu bisa sampai 1 GB 2 GB. Tapi kalau CD ini maksimal 700. Jadi nggak sampai 1 GB. CD berteknologi sejarahnya ya. Terciptanya CD pertama kali di tahun 82, kemudian CD diproduksi sampai terkenal juga tahun 2000 ya. Kalau dulu zamannya Pak Heri nggak ada yang namanya CD, adanya namanya disket ya. Disket itu juga kepingan CD, cuma bentuknya nggak keras seperti sekarang ya, lebih cenderung ke seperti film zaman old ya. Tuh. Oke, ini jadi kita dalam mengcopy atau memasukkan file dalam CD ada dua cara ya. Jadi kalau program kamu sudah jadi, PowerPoint kamu sudah jadi, slide-nya kita masukkan CD, semua produk multimedia yang sudah jadi kita masukkan CD, ada dua caranya, yaitu satu tanpa menggunakan software ya, jadi tanpa aplikasi tambahan. Yang kedua dengan menggunakan software. Sekali lagi ya, cara mengcopy file dalam CD atau istilahnya membakar CD, bukan dalam artian dibakar sama korek api, enggak ya. Membakar itu burning, istilah kerennya burning CD. Itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan software, tanpa menggunakan software, artinya tanpa menggunakan aplikasi tambahan, jadi murni bawaan komputer ya, nggak ada tambahan aplikasi yang lainnya, kita bisa mengcopy ke CD. Yang kedua dengan aplikasi bawaan. Oke, langsung saya jelaskan. Untuk burning CD tanpa menggunakan software ya, kita klik saja di sini, klik 2 kali ya, kemudian masukkan CD-nya pada CD-ROM. Pastikan sudah terbaca ya. Tuh. Nah, semisal kalau tulisannya ndak ini Pak ya, plus insert a disk into driver. Pak, CD-nya sudah saya masukkan tapi masih ada tulisan ini, berarti CD kamu tidak terbaca ya. Ya,
mohon hati-hati adalah memilih CD ya. Sekarang juga banyak sekali CD bajakan ya. Terkadang Pak Heri membeli satu pak itu biasanya isi 50 keping ya. Terkadang ada yang tidak bisa, ada yang bisa. Bahkan Pak Heri pernah dalam satu pak itu sekitar 20 itu tidak bisa digunakan. Jadi ketika dimasukkan dalam CD-ROM tulisannya ya ini terus ya tuh. Bagaimana kalau CD itu terbaca? Nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, nih pertama kali kamu akan disuruh membuat titelnya, judulnya ya. Ini karakternya terbatas, jadi bikin judul yang singkat-singkat saja asalkan bisa dipahami ya. Kemudian pilih yang bawah ini, kalau kurang besar ini saya besarkan dulu ya. With a CD or DVD player, pilih yang ke sini ya. Kalau pilih yang atas jelas nggak mungkin bisa, soalnya ini untuk flash disk ya. Kemudian pilih next, kemudian muncul drive kosong ya. CD-nya kan belum diisi ya, jadi ya drive-nya kosong lah kayak gitu. Kalau sudah ada, langkah selanjutnya adalah kopikan ke file kamu ke dalam CD ya. Jadi bisa klik kanan kemudian send to CD-ROM ya. Kita lihat di sini kapasitas CD-nya ya, nggak sampai 1 GB. Oke. Nah, kalau filenya sudah tercopy ini ya, ini bukan berarti filemu sudah masuk CD, belum ya. Ini masih tersimpan di komputer. Cuma posisinya di sini siap dibakar atau di burning. Nah, kelima, klik kanan lalu pilih burn to disk. Ya, klik kanannya di mana? Di sini boleh di drive CD-ROM boleh ya. Jadi klik kanan kemudian pilih burn to disk. Keenam, ini adalah prosesnya ya. Kamu pilih berapa kecepatannya untuk membakar. Oke, kemudian pilih next. Kalau sudah, biarkan saja sampai selesai prosesnya. Terakhir adalah finish. Kalau sudah ada, sorry, saya besarkan biar tambah. Nah, kata-kata you have successfully burned to file the disk. Ini berarti file kamu sudah berada dalam CD-ROM. Oh, sorry, CD ya. Oke, close kalau sudah finish. Yang kedua sekarang membakar CD menggunakan software. Ya, biasanya yang kita gunakan adalah Nero. Ya. Next saja. Kita lihat di sini. Tampilan untuk Nero itu macam-macam ya menurut versinya. Ya, cuma untuk fungsinya sama semua untuk membakar CD ya. Yang pertama siapkan CD, yang kedua buka Nero-nya, tampilannya semacam ini Nero yang versi 2019 ya. Ada Nero Vision, ada Nero apalagi itu kemarin profesional dan lain sebagainya. Banyak sekali jenis Nero-nya, cuma fungsinya sama saja untuk membakar CD ya. Kemudian klik new saja di sini ya, atau mungkin make it CD, atau ada juga yang langsung
write to CD, ada juga pilihan yang apa ya, burn to sorry, langsung burn to disk, itu ada juga Nero yang model semacam itu. Yang jelas untuk memasukkan file, kita klik new from Windows seperti ini ya, dimana kita akan membakar file pada CD ya. Nah, ini ada mode ekstra dan lain sebagainya ya, ada CD-ROM ya. Ini jenis-jenis filenya. Kemudian langsung di sini, kalau sudah kita lihat di sini CD-nya sudah ada ya, sudah terbaca. Kemudian kita pilih filenya, filenya ada di mana ya, kemudian dimasukkan ke CD-ROM, ke aplikasi Nero-nya ya. Jadi file mana yang mau dibakar, kemudian dimasukkan ke file Nero-nya, kamu klik saja atau di drag ya, dari sini diseret ke sini bisa, atau klik 2 kali bisa ya, atau klik salah satu kemudian klik OK di sini ya. Tuh, kemudian langsung ada pilihan pembakaran. Di sini ya, muncul form window terakhir untuk mengaturnya sebelum burning. Jadi klik burn, nanti akan membakar sendiri seperti tadi ya. Kita tunggu saja sampai selesai. Sudah ya. Kalau sudah ada pilihan, biasanya ada pilihan mau mengcopy lebih banyak lagi ya, ada juga langsung finish itu langsung keluar ya. Jadi kalau mengcopy pengen lebih banyak lagi, kamu klik, berarti CD yang sudah terproses tadi ya, itu kamu keluarkan, kemudian masukkan CD yang baru, tinggal bakar saja ya, nggak usah proses awal tadi masukkan file dan sebagainya, nggak usah. Itu enaknya di CD-ROM, di aplikasi tambahan Nero. Kalau di bawaan komputer itu nggak bisa. Jadi kita harus memproses lebih awal, mulai dari awal memasukkan file dan lain sebagainya. Tapi kalau di Nero enggak ya. Kalau ingin mengcopy CD dalam bentuk dalam jumlah yang banyak, cukup membakar satu saja dulu ya. Kemudian di akhir ada pilihan apakah untuk mengcopy CD yang lain atau memperbanyak CD yang lain, tapi tentu saja bahasa Inggris lah ya. Itu kita pilih saja yang itu, jadi kita tinggal mengcopy dan lain sebagainya. Oke, itu saja pembelajaran kali ini ya, tentang burning CD atau cara membakar CD. Nah, ini kita gunakan atau kamu manfaatkan untuk besok pada waktu UKK ya, atau ujian kompetensi kalian. Jadi kamu membuat sebuah produk, kemudian kamu masukkan dalam CD. Yang jelas CD nanti kalau ini layak ya bisa dijual ya, bisa dimasukkan ke dalam blog seseorang sebagai bahan informasi dan lain sebagainya ya, semacam itu. Syukur-syukur kalau kamu membuat aplikasi kemudian kamu masukkan CD, bisa kamu jual di SD atau di SMP yang membutuhkan media pembelajaran ya. Contoh pembelajaran ini kamu rekam, kemudian filenya kamu masukkan CD, kamu jual ya boleh lah. Semacam itu ya. Oke. Sekian dulu pembahasan kali ini ya. Untuk pembahasan selanjutnya ini tentang storyboard ya, storyboard atau perencanaan ya. Kamu boleh browsing di internet, boleh baca-baca buku tentang storyboard ya. Kalau ada kamu baca semuanya ya. Besok nanti kalau ada
materi storyboard ya, pertemuan selanjutnya kamu tinggal menyesuaikan saja. Kalaupun tuh ada pertanyaan nanti bisa lewat chat WA atau mungkin bisa tanya ke grup Classroom saya pada waktu materi ini ya. Oke, anak-anak, sekian dulu materi kali ini. Saya harap pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan kamu jangan apa istilahnya ya, jangan malas belajar. Soalnya pada pembelajaran daring biasanya kita ya dipancing untuk selalu malas ya, malas bangun, malas mandi dan lain sebagainya ya. Apalagi belajar, Pak, mandi saja belum. Ya, malas mandi enggak apa-apa, yang penting jangan sampai semangat belajar itu kendor. Oke. Sekian dulu anak-anak, semoga pandemi cepat berlalu dan semoga kita bertemu kembali dalam pertemuan selanjutnya. Dari saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.